Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Halaman 156. Amma fid dunya falam yakun dzalika qat'an. Amma fid dunya, adapun tatkala di kehidupan dunia, falam yakun maka tidak akan tampak yang demikian penglihatan azab kubur, zalika diperlihatkan oleh Allah qat'an secara pasti. Dunia tidak memperlihatkan azab kubur. Orang yang di dunia tidak mendengar akan azab kubur, itu pasti. Seandainya kalau kita dengar orang yang diazab di dalam kubur, itu manusia tidak ada yang berbuat maksiat dan dosa. Wa amma fil akhirati, dan adapun ketika nanti kehidupan di akhirat, fal ayatu maka adapun tanda-tandanya, adapun di dalam ayat Al-Quran, taqulu sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bisarahatin dengan secara jelas, terang benderang, tubayyinu dan dijelaskan secara jelas, halahum akan keadaan mereka kaumnya Fir'aun dan orang-orang kafir, hunaka dalam kehidupan akhirat nanti. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azabi. Wa yauma taqumus sa'atu, pada hari yang tidak ada lagi pertolongan, di mana hari kiamat itu, adkhilu digiring, dimasukkan oleh Allah mereka ala fir'auna, tentara bala tentaranya Fir'aun, kaumnya Fir'aun, orang-orang yang mengikuti Fir'aun, asyaddal azabi dengan siksaan yang teramat sangat. Fir'aun seorang anak manusia yang sangat-sangat biadab, sangat-sangat berdosa dan berani kepada Allah sampai dia ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Begitu tuh Fir'aun sampai ngomongnya, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi.
Gimana Fir'aun tidak mengaku sebagai Tuhan, kekuasaan raja di raja ada sama dia. Tukang sihirnya jago-jago nyihirnya. Tukang sihirnya jago-jago, pinter-pinter meramal masa depan. Komandan perangnya, panglima perangnya namanya Haman. Penyandang dananya namanya Korun. Makanya orang kalau gali sumur ketemu barang berharga pasti ngomongnya harta. Apa iya Korun sampai ke Semanan, sampai ke Kalideres. Ada juga disokong oleh ulama, oleh orang yang berilmu, naudzubillah, ulamanya jadi ulama usu, ulama, tetapi ulama yang durhaka, berfatwa tidak karena Allah, karena kekuasaan. Akhirnya ulama ini durhaka kepada Allah, bukan husnul khatimah, jadi su'ul. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Komplit Fir'aun. Dianya raja di raja, penyandang dananya Korun, panglima perangnya Haman, ulamanya namanya Bal'am bin Ba'ura. Makanya sampai ngaku jadi Tuhan. Tapi azab kubur diperlihatkan oleh Allah. Boleh saja Fir'aun di dunia mengelabui kebenaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirat tidak ada yang bisa melawan hukumnya Allah di akhirat. Alaihissallahu biahkamil bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Idzan hadzal ardu laisa fil akhirati wa idzan tafa ayyakuna fid dunya wal akhirati ta'ayyana ayyakuna fil qabri. Idzan hadzal ardu, apabila orang bisa melihat azab di dalam kuburan, di dunia bisa melihat dia orang yang diazab di akhirat, laisa fil akhirati, maka tidak ada kehidupan akhirat. Wa idzan tafa ayyakuna fid dunya wal akhirati, dan apabila tidak ada, sepi, tidak bisa melihat, ayyakuna yang demikian itu fid dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat, ta'ayyana maka akan lebih jelas, ayyakuna fil qabri adalah diperlihatkan oleh Allah siksa di kuburan. Ada orang yang bisa merasakan ketika di dunia itu lewat kuburan, kuburannya kuburan orang itu sedang disiksa. Ada nanti di bawah, diantaranya adalah Rasulullah dan Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah bisa merasakan nih orang diazab di kuburan. Sayyidina Utsman bin Affan merasa ini orang di kuburan sedang diazab. Cuma orang-orang tertentu, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau modelnya kayak kita bisa enggak ngelihat orang di kuburan disiksa? Bisa enggak ngelihat orang di kuburan diazab? Kalau bisa ngelihat kabur semua. Ya. Ada juga yang sama sekali tidak bisa merasakan, enggak bisa tampak,
nggak bisa kelihatan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Allahumma inna apa? Na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatis syarr masihid dajjal. Ya muqallibal tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh. Wa hadza, dan ini adalah dalilul kitabi ala ma naqulu. Wa hadza, dan ini adalah dalil al-kitabi, al-kitaba yang ada di dalam Al-Qur'an, ala ma naqulu, sebagaimana yang kami ucapkan. Wa amma sunnatu, dan adapun yang di dalam hadis, as-sahihatu, yang sahih, fawarada, maka dikehendaki, minha, dari sunnah itu, syai'un, tentang sesuatu, katsirun, teramat banyak sekali, yadullu, yang menunjukkan, ala dzalikal makna, ala dzalika, atas yang demikian itu, al makna, artinya. Faqad rawas syaikhanil Bukhari wa Muslimu, faqad warawas syaikhani, maka betul-betul telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Boleh faqad warawas syaikhani, maka betul-betul telah meriwayatkan kedua guru kita, kedua syekh kita, yakni Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi kharaja, satu ketika Rasulullah keluar rumah, ba'da ma gharabatis syamsu, setelah terbenamnya matahari. Rasulullah pernah keluar sore-sore, habis terbenamnya matahari beliau keluar rumah Rasulullah. Fasami'a, maka kemudian Rasulullah mendengar. Apa yang didengar oleh Rasulullah? Sautan, suara. Ada suara, Rasulullah mendengar, tapi suara itu bukan dari penglihatan Rasulullah di dunia, tapi suaranya berasal dari kuburan. Dari apa? Dari kuburan. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, Yahudu, ini adalah orang Yahudi, tu'adzabu, yang diazab orang Yahudi, fi qabriha, di kuburnya Yahudi. Warwan Nasa'iyu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa Muslimun, dan Imam Muslim, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda Rasulullah, laula antadafanu lada'autullaha ayyusammi'akum azabal qabri. Laula, sekiranya tidak, antadafanu, kamu sekalian ini dipendem, dikuburin, lada'autullaha, maka niscaya Allah akan perdengarkan pada kamu semua
ayyusmi'akum, kamu semua bisa mendengarkan adzabal qabri, siksanya kubur. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang menghormati manusia dengan Bani Adamnya, orang Islam apabila meninggal ini kita yang masih hidup jadi fardu kifayah takziah, kemudian memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan menguburkan. Apa hikmahnya dikuburin? Halo, dikuburin itu supaya siksa kuburnya nggak kedengeran. Makanya itu dalam Islam itu kuburan itu mesti apa? Mesti dalam. Halo, kuburan nggak boleh cetek, nggak segini nih. Ini kuburan kalau segini bau manusia, naudzubillah. Kalau kata orang Jawa itu kuburan itu dalamnya segini nih, lewat. Kalau kata orang Jawa sepengawe sependedeg, ya, sepengawe sependedeg. Jadi mesti apa? Dalamnya itu mesti lewat tangan kita kalau kita berdiri begini. Tapi sekarang kan kagak. Juga apa? Kuburannya nggak dalam, ya. Ya, wajibnya bagusnya dalam supaya nggak ganggu baunya. Sekalipun tuh diazab si mayit, maka kita nggak denger. Apa ditaruhin rekaman biar kelihatan, biar kedengeran? Kan ada sekarang tuh, ya, nggak percaya sama siksa kubur ditaruhin apa? Rekaman, ditaruhin ini, bener, nggak taunya disiksa oleh Allah. Yang nggak percaya jadi percaya. Kalau kita percaya, yakin kubur itu ada siksanya bagi manusia yang berdoa. Buat kita umatnya baginda Nabi, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena Rasulullah itu waktu mau meninggal begitu, janji dulu sama malaikat Jibril. Rasulullah itu waktu mau wafat, waktu mau meninggal, malaikatnya 4. Berapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Allah perintah 4 malaikat. Kata Allah, tanya kekasihku Muhammad, kalau mau hari ini dicabut silahkan, kalau enggak mau lapor lagi kepadaku. Nabi mau meninggal ditanya dulu. Kalau kita ditanya dulu enggak? Ditawarin apa enggak? Kita sih main betot-betot aja udah. Loh, tapi malaikat Ijrail walaupun tugasnya mencabut nyawa, itu tidak sembarangan cabut kalau tidak dengan izin. Coba kalau malaikat Ijrail sembarangan nyabut nyawa orang, coba kalau salah-salah cabut ntar jangan-jangan yang lagi jalan-jalan dicabut semua, ya kan? Ya walaupun zaman Covid itu kan termasuk jarang-jarang yang dicabutin.
Karena Allah itu dengan segala keperkasaannya, dengan segala keadilannya, dengan segala kebijaksanaannya. Ya. Apa? Nah, terus ceritanya. Ditanya dulu, siap kau Muhammad kekasih Allah dicabut nyawamu hari ini? Siap. Manakala Allah mengizinkan. Cuma saya mau ajukan pertanyaan, wahai Jibril. Ya, silahkan. Saya boleh meninggalkan dunia yang fana ini. Jasad dan ruh saya boleh berpisah. Intiqalatir ruh minal jasadi ilal alamil akhar. Boleh saya berpisah nyawa saya dari badan saya. Tapi saya mau tanya, bagaimana umat saya? Engkau manusia pertama yang dimasukkan ke dalam surga. Hatta Nabi Adam manusia pertama, Nabi pertama, tidak Allah izinkan sebelum engkau ya Muhammad masuk ke dalam surga. Bagaimana umat saya? Umatmu duluan masuk surganya. Walaupun umat yang lain boleh jadi duluan, tapi umat yang lain tidak diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum umatmu ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita, umat lain gak boleh masuk surga. Bagaimana dua, kalau saya sudah meninggal, umat saya gimana? Umatmu tetap diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat apabila tetap berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Aswaja dengan ijma, dengan kias. Nggak boleh sembarangan nafsirin Quran dan hadis. Tuh. Jadi udah tanda tangan kontrak Nabi. Udah ada MOU-nya Nabi sama malaikat Jibril dengan izin Allah. Umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga. Yang mana? Nih yang lagi pada ngaji semuanya. Apa iya yang lagi ngaji masuk surga? Nggak percaya kalau dibilangin. Udah mati deh duluan, yuk kita doain bareng-bareng. Pengen masuk surga? Mati dulu. Loh, emang ada orang masuk surga nggak mati dulu? Hah? Mati dulu baru masuk surga. Itu pun ada tahapannya. Ada alam kubur, ada alam barzakh, ada hari kebangkitan, ada hisab, ada timbangan. Oh, panjang prosesnya akhirat. Makanya sibuk sesibuk apapun cari bekal alhamdulillah. Iya, seneng ngaji. Senang apa senang ngaji hari Selasa? Ikhlas apa ikhlas? Tuh. Pokoknya top markotop. Ya. Ziyadatun sebagai tambahan rawa Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bainama huwa fi haitin libanin najjari ala baghlatihi wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi wa idza quburun faqala Allahu sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashaba hadhil kubur
Ziyadatun ditambahkan oleh pengarang kitab ini. Warwa sebagaimana diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama di antara baginda Nabi huwa, yakni ada di antara bainama huwa fi haitin libanin najjari. Bainama pernah Nabi melewati dua kuburan. Huwa yang dimana Nabi fi haitin ada di dalam satu pagar, libanin najari pada kaumnya Bani Najjar, ala baglatihi apa di antara kedua kuburan itu, yakni ada pagar, yakni kemudian pada kaum Bani Najjar, ala baglatihi wa nahnu ma'ahu, orang yang ada di kuburan itu sedang disiksa, wa nahnu dan sedangkan kami ma'ahu bersama dengan Nabi. Idhadat ketika apa? Salah satunya kuburan itu dilewati oleh Nabi, bihi oleh kanjeng Nabi, fakadat kemudian Nabi itu taluk fi haitin pada pagar li Bani Najjari pada kaumnya Bani Najjar, ala baglatihi di atas apa itu, kuburan dari kaum Bani Najjar, wa nahnu dan kami ma'ahu bersama Nabi. Idhadat ketika kami melewati kuburan itu, bihi dengan Nabi, fakadat maka kami menemukan tulkihi pada kuburan itu, wa idzan kuburun dan tatkala kami lewat kuburan itu, faqala maka Nabi bersabda, man siapakah yang arifu mengetahui ashaba hadhil kuburi dengan kuburan ini, faqala maka menjawab seseorang, rajulun yakni seorang laki-laki, ana kami. Faqala maka Nabi bertanya lagi, famata mata bagaimana dia matinya, haula'i yang itu, faqalu mereka menjawab, matu fil isyraki matinya dalam kemusyrikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah bahwa ini adalah umat, tubtala fi kuburiha yang yang diuji umat ini fi kuburiha dalam kuburnya umat, falaula antadafanu maka apabila tidak dipendam mereka itu, lada'autullaha niscaya Allah akan memperdengarkan, Allah akan memperlihatkan kepada kamu sekalian, ayyusmi'akum mendengarkan pada kamu sekalian, min azabil qabri dari siksanya kubur, alladzi asma'u sebagaimana kamu mendengar.
Wahadan, dan ini adalah al haditsu hadis muakkidun yang dikuatkan lima qablahu bagi hadis yang sebelumnya. Begini maksudnya, Nabi lewat di kuburan, ada dua kuburan. Nabi dengar dua orang yang di kuburan ini, halo, sedang disiksa. Nabi nanya, ada yang tahu dengan kuburan ini? Iya, ya Rasul. Bagaimana dia waktu hidupnya? Ini nih yang satu nih, yang satu ini dia orang yang menyekutukan Allah. Yang satu ini orang yang menyekutukan Allah. Terus yang ini nih yang bagaimana? Dia ini kalau kencing sembarangan. Kalau kencing, woi, orang laki. Kalau kencing itu ngaling, tahu ngaling? Di kamar kecil, di kamar mandi, ada adabnya, ada tata cara. Dia kencing, kencingnya berdiri di pinggir jalan, kelihatan orang, disiksa. Akhirnya Nabi ngambil dua pelepah korma. Tahu pelepah korma? Dua-duanya ditebang sama Nabi, ditaruh di kuburannya. Untuk apa ya Rasul? Bertanya nih yang bareng sama Nabi. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, diringankan azab kuburnya selagi dan selama pelepah korma ini kering. Adanya pelepah korma di Arab. Kalau di sini ada nggak pelepah korma? Ada, cuman jarang. Nggak semua tempat ada pohon. Makanya sunnah ikut dengan ini, habis dikuburin ditaburin kembang. Sunnah. Kalau nggak ada kembang boleh. Tahu pohon kelapa apa? Beraraknya. Kalau kata Betawi berarak. Kalau kata orang Sunda naon Sunda? Balalak, aicek Sunda. Tangkal kalapa teh balalak. Nek coro Jawa apa? Berarak, belarak. Wange lemen. Betawi berarak, Jawa belalak, Sunda belalak, balalak. Kalau Jawa belarak. Wis ki basa sangel-angel meneh. Ono beralak, ono berarak, ono belalak. Alah, masya Allah. Pokoknya ada pohonan di kuburan, ada pohon kamboja, ada pohon bunga. Biarin di atas kuburan selama pohon itu hidup, selama dia masih seger, maka pohonan bunga-bunga memohonkan ampunan kepada Allah buat orang yang ada di dalam kubur. Paham begitu? Makanya biarin ada pohonan di atas kubur, ya, tanemin bunga. Nggak boleh dibagus-bagusin. Kuburan bagus buat apa kalau orangnya tukang berbuat nggak apa-apa, kuburannya sih rata juga, yang penting sering didoain, dan yang di kuburan adalah orang saleh dan bagus-bagus kuburan harganya 4M di Cikarang itu ada 4M kuburannya. Duit banyak apa dikit tuh 4M? Kalau dibeliin dawet cendol 4M. Dah mudah-mudahan ada manfaatnya.
wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.